Matur nuwun Pak Anjar, Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fadimah mengikuti pembawa acara. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa informasi. Namun dalam acara ini kita santai saja ya Bapak Ibu, karena ini acaranya semi formal. Jadi sifatnya penyampaian informasi yang akan disampaikan. Di antaranya kemarin ketika kami mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum deep learning sebagai perwakilan dari MGMP PAI SMP, kami diutus 2 orang, yaitu saya sendiri dengan Ibu Atun, yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 19 sampai 21, tepatnya di Jalan Asia Afrika. Alhamdulillah kegiatan telah dilaksanakan dan berjalan lancar, dan akhirnya kami dapat kembali lagi ke Ciamis berkumpul, dan akhirnya kita bisa kembali lagi di siang hari ini dalam keadaan hujan yang dingin. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya yang telah menyempatkan untuk mengikuti virtual ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita di sini sebagai silaturahmi, meskipun kita tidak bertemu secara langsung di dunia maya saja. Yang pertama, setelah kami datang dari Bandung hari Senin tanggal 25, kami diundang oleh Kemenag untuk melakukan rakor bersama para ketua KKG PAISD, ketua MGMP SMP, ketua MGMP SMA, SMK, dan juga dari TK. Dalam hal itu ada beberapa hal yang disampaikan, terutama yang disampaikan oleh Bapak Pak Kasih, oleh Pak Haji Agus Abdullah. Di antaranya yang dia sampaikan oleh beliau, yaitu yang pertama, ini catatan-catatan saya yang diambil dari perkataan beliau. Yang pertama yaitu untuk membiasakan kepada warga sekolah untuk berinfak di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, diprogramkan di sekolah kita masing-masing untuk yang namanya kantin halal. Itu amanat dari beliau. Mungkin teknisnya untuk kantin halal ini seperti apa, beliau tidak membahas secara detail. Namun untuk pelaksanaan kantin halal ini agar disegerakan di sekolahnya masing-masing. Untuk pelaksanaannya, teknisnya menyerahkan ke sekolahnya masing-masing. Lalu ada yang disebut dengan rebranding PAI ya, melalui medsos. Jadi segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan PAI silahkan diposting lewat media sosial, terutama media-media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya masih dari Pak Kasih, peserta yang terpanggil PPG batch 2 dihimbau untuk segera lapor diri maksimal tanggal 30 Agustus, yang berjumlah dari Provinsi Jawa Barat itu 9.924. Cukup luar biasa dan fantastis angkanya. Masih dari Pak Kasih disampaikan di informasi bahwa mengenai kegiatan asesmen TBK yang berjumlah 1.123 dari Kabupaten Ciamis, meliputi pengawas dan guru PAI. Untuk hal tersebut, Kemenag telah berkoordinasi dengan Kabid GTK di distrik, dan sudah kita terima bahwa ada
ada surat selebaran yang disampaikan dari Dinas Pendidikan. Untuk mengatasi hal-hal atau masalah teknis mengenai TBK, telah dibuatkan posko untuk pengaduan. Selanjutnya untuk PPG batch 2 yang di tahun 2024 lulusnya, ya, seperti saya pribadi, Pak Teguh dan Pak Anjar, juga rekan-rekan yang seperjuangan, dalam saat ini masih kita menunggu pengajuan NRG yang belum dapat diturunkan. Kita harus lebih sabar lagi untuk menunggunya. Mungkin bukan sekarang waktunya yang tepat, mungkin sekitar akhir tahun mungkin akan baru turun. Lalu dari Pak Kasih juga menginginkan peningkatan kompetensi, bisa melalui workshop, bisa melalui seminar, ataupun nama yang lainnya, yang mana apabila ada kegiatan-kegiatan semacam peningkatan kompetensi guru PAI, terutama bagi yang sudah mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi, itu ada diantaranya beberapa bagian dari sertifikasi itu untuk peningkatan kompetensi bagi guru. Maka bisalah digunakan anggarannya. Jadi saurnate kami kaing TPG tekaing dipeserkeun kana bea sungkul, tetapi dianggo oge karena kegiatan peningkatan kanggo kompetensi. Lalu yang selanjutnya, sertifikat TBK yang telah kita laksanakan asesmennya, itu sertifikatnya nanti akan digunakan sebagai persyaratan untuk pengajuan TPG. Dan lebih bahayanya lagi kalau misalkan tidak mengikuti asesmen tersebut, katanya itu tunjangannya akan ditangguhkan apabila tidak mengikuti kegiatan asesmen. Namun yang telah mengikuti kegiatan meskipun nilainya tidak terlampau besar, insya Allah itu aman, dan nanti akan diikutkan pada kegiatan diklat yang akan dilaksanakan. Namun untuk teknisnya apakah daring atau luring nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Berikutnya, setelah akan kegiatan peningkatan kompetensi melalui kurikulum Merdeka pendekatan deep learning, itu Kemenag menginginkan melaksanakan semacam diseminasi mengenai kegiatan deep learning atau mendalam ini. Dalam hal ini Pak Kasih menyampaikan agak sedikit kagok begitu ya pemirsa Sunda mah. Kumargi penginten kieu ari kahoyong aya tanagi sareng kekuatan nya gitu teh penginten teh aya berhubungan dengan anggaran. Jadi Kemenag ini menginginkan kegiatan itu berlangsung gebiar, satu kabupaten dilaksanakan di Kemenag. Tapi kembali lagi, Kemenag tidak mempunyai anggaran untuk itu. Kemarin sudah ada pergeseran-pergeseran, tetapi pergeserannya hanya untuk belanja barang katanya, tidak ada untuk kegiatan semacam ini. Nah, juga dengan itu Pak Kasih berkoordinasi dengan para pengawas, dengan Pak Pokjawas, dengan Pak Perwas ya, tim dari pengawas ini akhirnya menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan disemin atau semacam workshop yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari. Tadinya saya pribadi dengan Bu Atun sudah bersiap-siap apabila nanti sepulang dari Bandung kami berdua disuruh untuk menyampaikan kembali, artian mendiseminasikan
pemahaman kami kepada terutama khususnya di lingkup MGMP, dari SMP. Tetapi ternyata dari pihak Kemenag menginginkan dilaksanakan semuanya secara bersama-sama dalam satu waktu, dalam satu tempat, yaitu di aula Kemenag, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, maka dengan itu sudah dilaksanakan untuk pembagian kuota untuk peserta dari MGMP SMP. Dikarenakan wilayah kita itu terdiri atas 6 komisariat, jadi cukup perwakilan dari tiap komisariat. 1 orang dari komisariat bisa oleh komisariatnya, lebih bagus, lebih utama, atau kalau tidak bisa nanti dapat mendelegasikan kepada orang lain. Sisanya yang 4 dari pengurus MGMP kabupaten. Jadi totalnya untuk kuota dari MGMP PAI SMP itu 10 orang, 6 dari komisariat dan 4 dari pengurus kabupaten. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, dikarenakan tadi kembali lagi Kemenag tidak mempunyai dana katanya, maka hal ini akan dilaksanakan dengan cara rereongan untuk pembiayaannya. Maka kemarin ditawarkan oleh Pak Pengawas itu per orang jatuhnya 100.000 untuk kegiatan diseminasi ini, dan untuk narasumbernya mendatangkan dari luar yang lebih kompeten katanya. Jadi tidak menggunakan kami, tidak menggunakan KKGPAI SD yang diutus ke Bandung juga, padahal semua diutus dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, dari SMK. Terakhir kemarin Rabu, Kamis, Jumat sampai hari ini penutupan itu SMK dan TK hari ini terakhir. Tetapi ternyata untuk kegiatan ini lebih akan menggunakan narasumber dari luar. Nah, itulah kebijakan dari para atasan kita yang di atas, mungkin menghendakinya seperti itu. Saya tidak bisa memaksakan. Tadinya saya mengusulkan kepada Pak Pengawas juga Pak Kasih, kami ingin lokalan sajalah gitu, yang tidak berbiaya. Ya, sudah timah pada MGMPW di MGMP PAI pada daring, alternatif pada pertemuan tentunya di satu titik. Habis sendiri pada ngadiri menyampaikan gitu, yang disimulasikan. Tetapi beliau kurang berkenan gitu, karena yang ingin disampaikan itu secara langsung semuanya dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas itu bisa bertempat dan satu waktu. Ya, mau tidak mau kita semua akhirnya menyetujui rencana tersebut, dan insya Allah untuk waktunya akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 September, hari Selasa, Rabu. Untuk pembiayaan, meskipun ini untuk peningkatan pengembangan kompetensi secara pribadi, namun nantinya perwakilan dari tiap komisariat akan menyampaikan lagi ke teman-temannya di tiap komisariat, maka untuk pembiayaan dibebankan kepada kas dari komisariat masing-masing. Jadi misalkan 100.000 itu per orang, karena nanti ada kewajiban untuk menyampaikannya lagi di MGMP komisariatnya masing-masing. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Rahmat operator emis, pada waktu itu tanggal 25 hari Senin, menyampaikan bahwa per hari ini, di hari Senin itu tanggal 25, baru sinkronisasi proses pemindahan Satmintal
dari sekolah lama karena masih diproses. Jadi adanya para ASN yang relokasi, jadi sinkronisasi proses pemindahan Satwinkel dari sekolah lama ke sekolah yang baru itu masih diproses katanya. Untuk kepala sekolah dari guru PAI yang menjadi kepala sekolah itu belum bisa cetak BAP dikarenakan tidak ada fiturnya. Itu informasi dari Pak Rahmat OPS Enis. Informasi lainnya mengenai kegiatan pentas PAI. Untuk kegiatan pentas PAI di rencana awal sudah disampaikan bahwa kegiatan akan dilaksanakan di Tasikmalaya, tepatnya di SMP Riyadul Wahdah ya, di Kompleks Pesantren Condong, Tasikmalaya, Ciberem, yaitu pada tanggal 26 dan 27 September. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada Dinas Pendidikan dan juga kepada Kemenag. Dalam hal ini terutama yang kami sampaikan mengenai pembiayaan untuk kegiatan tersebut, karena di awal terutama dari distrik menjanjikan akan memberikan dukungan biaya untuk kegiatan tersebut, dan beliau nanti akan mengadakan sebuah pertemuan yang mana suratnya akan datang langsung dari distrik ke sekolah masing-masing. Yang di sekolah tersebut ada peserta yang akan melaju ke tingkat provinsi. Namun sampai saat ini kami belum menerima undangan tersebut, dan kami berharap nanti kami pun akan terus menyampaikan kepada Pak Kasih ke distrik agar segera mengundang kami dan para juara yang akan melangkah ke tingkat provinsi gitu. Karena sekarang sudah akhir Agustus, sebentar lagi akan masuk awal September, waktu tidak terasa akan semakin mepet gitu untuk pelaksanaan lomba, dan hal-hal lainnya harus segera dipersiapkan, terutama yang berhubungan dengan persiapan akomodasi, transportasi, dan juga seragam. Nah, untuk transportasi dan juga akomodasi, dimohon nanti hadirin sekalian yang ada di ruangan ini mohon sumbangan saran dan pertimbangannya, dikarenakan kita saat ini akan melaksanakan pentas PAI di Kota Tasik. Bagaimana baiknya, apakah kita akan PP dari sini berangkat pagi-pagi langsung ke sana, ataukah akan menginap, seperti apa, silahkan itu nanti harus didiskusikan. Dan juga untuk hal lainnya, yaitu seragam juga kami sudah berinisiatif. Kemarin Ibu Bendahara sudah membeli seragam untuk peserta. Ini baru untuk peserta saja. Kenapa belum untuk pembimbing dan juga untuk para pejabat yang akan diberikan seragam? Kami ingin meminta masukan lagi untuk para pembimbing dan pengurus MGMP untuk tahun ini, apakah kita akan sama seragamnya seperti peserta, ataukah untuk tahun ini akan ada perubahan, misalkan tidak batik untuk pembimbing dengan pengurus mah hoyong nganggo naon gitu aja, nah itu batik, maka nanti didiskusikan untuk hal itu. Dan juga yang terakhir kami sampaikan, ada usulan bahwa untuk kegiatan MGMP itu ada pertemuan rutin, tetapi sifatnya tidak resmi gitu. Silaturahmi
ajang silaturahmi. Ini juga nanti mohon didiskusikan untuk kegiatan pertemuan rutin tersebut tidak harus selalu dikemas dalam MGMP yang formal, bisa dikemas dalam hal-hal lain lah, seperti kegiatan olahraga. Kalau yang suka olahraga, misalkan ada kegiatan badminton bersama nih di mana gitu. Atau kegiatan ngaliwat bareng MGMP PAI di mana gitu. Ya tujuannya untuk mempererat silaturahmi lah ya kataku, untuk mempererat kekeluargaan, dan hal-hal itu bisa dilaksanakan bukan hanya di acara-acara formal, lebih suasananya dengan suasana lebih santai, suasana lebih meningkatkan kekeluargaan lah gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mari kita berdiskusi secara santai saja. Kami minta masukan dan sarannya dari rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat diterima dengan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP yang telah menyampaikan informasi, memaparkan informasi dengan sangat tegas dan juga sangat tegas ya, dan tentunya kita dapat memahami bagaimana informasi tersebut. Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama berkaitan dengan, saya mencatat ada kurang lebih ada 3 hal yang perlu didiskusikan. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yang nantinya setiap komisariat ada utusan, yaitu 1 orang, dan waktu pelaksanaannya adalah tanggal 9 sampai dengan tanggal 10, 2 hari. Sepertinya pulang pergi Pak Ketua ya, tidak menginap? Tidak. Tidak menginap. Kalau mau menginap di belakang Kemenag ada penginapan. Ya, atau di masjid ya. Masjid. Ya, berarti tidak menginap, artinya pulang pergi 2 hari tersebut. Dan untuk data barangkali perlu pengumpulan nama-nama. Kalau ya, ini mengusulkan mungkin dikumpulkan saja atau dituliskan saja di grup ini orang-orangnya yang nanti kemudian akan disetorkan ke ke panitia dalam hal ini ya, ke Pak Pengawas. Ke pengawas, ke Pak Perwas ya, ke Pak Jincek. Oke, berarti nama dikumpulkan di kabupaten, di kabupaten, kemudian nanti diserahkan ke panitia dalam hal ini Perwas. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pentas PAI. Pentas PAI karena memang mungkin dekat jaraknya, apakah kita langsung pagi-pagi di sana atau harus menginap dulu atau teknisnya bagaimana, nanti tergantung usul pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Untuk yang terakhir berkaitan dengan penguatan atau mempererat ikatan silaturahmi bagi MGMP, SMP, PAI ini, mudah-mudahan mungkin bisa ada agenda rutin untuk menguatkan silaturahmi. Itu Bapak Ibu, mangga panggil ini perkawis pelatihan kangge batas waktu pengumpulan peryogi disepakati.